Ditanya, aduh, ya kesini udah aku bilang di kaki ya. Aduh neng, aduh, ayah kena bapak. Ayah. Tinggal ditusuk basah aku sih, aduh. Halo, selamat pagi saudara. Setelah informasi tentang seorang istri dibunuh suami karena meminta cerai, masih ada informasi lain, diantaranya seorang guru mencabuli muridnya sendiri. Serta kisah Salman, seorang yang buta huruf menghilang dari rumah dan ditemukan di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Segera kita jela busar pagi selengkapnya, saya Dazen Sriwa. Meminta cerai, seorang bidan di Cianjur, Jawa Barat malah tewas dianiaya suami dengan senjata tajam. Usai menganiaya korban, pelaku menyerahkan diri pada polisi. Ditanya, aduh, ya kesini udah aku bilang di kaki ya. Aduh neng, aduh, ayah kena bapak. Ayah. Tinggal ditusuk basah aku sih. Tangis histeris orang tua korban mewarnai rumah kediaman Imas Mulyani, seorang bidan di desa Mekarwangi, Cianjur, Jawa Barat. Imas telah tiada. Bidan desa ini dihabisi oleh suaminya sendiri. Polisi menduga motif pembunuhan ini karena korban meminta cerai terhadap pelaku. Dan selama ini korban dengan pelaku sudah berpisah ranjang. Mula kejadian yaitu mereka ini memang ada permasalahan keluarga karena korban ini sudah bisa ranjang dengan pelaku, walaupun mereka secara aturan hukum belum bercerai. Nah, kemudian karena suaminya ini tidak terima mau diceraikan oleh istrinya, dia mendatangi istri tersebut dengan membawa sebuah pisau. Kemudian ditusukkan ke bagian dada sebelah kiri di istrinya, kemudian luka. Di perjalanan ke rumah sakit, korban meninggal dunia. Pelaku yang tidak memiliki pekerjaan rupanya tak terima dengan permintaan cerai dari Imas. Ketika ruangan praktek korban tengah sepi dari pengunjung, pelaku mendatangi korban dengan membawa senjata tajam. Habis sembahyang subuh lah, ya kan nggak ada orang. Biasanya kalau ada orang dia nggak berani masuk. Itu udah pengancaman, udah lama lah dia ngancam-ngancamnya. Cuman baru tadi kejadiannya. Masalahnya apa sih Pak sebetulnya? Masalahnya begini kan. Si istri itu kan suaminya nggak kerja, jadi anaknya diurus sama istrinya, sama mamanya ini yang almarhum itu ya, yang meninggal. Jadi uang suka minta ke istri, kan yang wajib nafkahin itu suaminya. Sementara korban diotopsi di rumah sakit, pelaku diperiksa polisi di Polres Cianjur. Pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Saudara, seorang perempuan ditemukan tewas terlilit kangkung di dasar Sungai Polocamba, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Perempuan pedagang pecel dan lontong keliling ini diduga tergelincir ke sungai saat mencari sayur kangkung untuk kebutuhan jualan. Seorang perempuan berusia 60 tahun ditemukan warga setelah dilakukan pencarian di Sungai Polocamba, Mamuju, Sulawesi Barat. Korban warga desa Kuo, Mamuju Tengah, Minggu dini hari lalu mencari kangkung segar untuk kebutuhan jualan pecel dan lontong sayur keliling. Diduga kelelahan, korban terjatuh dan tergelincir ke dasar sungai. Korban yang akhirnya ditemukan warga setelah melakukan penyelaman di dasar Sungai Polocamba. Saat ditemukan, tubuh korban terlilit kangkung. Selanjutnya, saudara, korban dievakuasi ke rumah duka tak jauh dari lokasi korban ditemukan. Kita bergeser ke Jawa Timur, saudara. Seorang guru di Pasuruan babak belur dihajar warga setelah kepergok mencabuli siswi SMP muridnya. Perbuatan tak elok ini dilakukan sang guru di kamar mandi sekolah tempatnya bertugas. Warga Kecamatan Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur tak mampu menahan emosi ketika guru yang diduga melakukan pencabulan keluar dari salah satu ruangan sekolah disambut bogem mentah warga. Polisi yang mengawal tersangka kewalahan untuk menghadapi kemarahan warga.
Meski kesulitan mengevakuasi YD, guru di Pasuruan ini, polisi akhirnya bisa membawanya ke mobil polisi. YD diduga mencabuli seorang siswi SMP. Pelaku sudah diamankan oleh masyarakat. Setelah itu kami amankan dan kami lakukan pemeriksaan di Polres Pasuruan. Dari untuk selanjutnya, untuk tindak lanjutnya? Setelah kami amankan, kami lakukan pendalaman, melakukan penyelidikan, dan barang bukti serta alat bukti sudah kami kumpulkan. Sekarang pelaku sudah kami tahan karena melakukan pencabulan terhadap muridnya di SMP tersebut. Untuk barang bukti sendiri? Untuk barang bukti yang lainnya masih kami amankan baju dari korban dan beberapa alat bukti lainnya, dan juga keterangan-keterangan saksi yang ada di sana. Setelah itu tersangka ini merupakan oknum guru PNS di SMP tersebut. Saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Pasuruan pada Senin siang, didapat keterangan jika sebelumnya pelaku mengajak korban bermain bola voli di lapangan sekolah. Saat beristirahat, pelaku melihat korban masuk ke kamar mandi sekolah dan diikutinya dari belakang. Pelaku kemudian ikut masuk ke dalam kamar mandi dan terjadilah pencabulan. Perbuatan cabul dan tak senonoh ini dipergoki warga. Warga mengunci pelaku bersama korban di dalam kamar mandi dan melaporkan peristiwa ini ke perangkat desa. Dandi Arigafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Saudara, kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga mancanegara. Di Amerika Serikat bahkan kekerasan seksual dan perdagangan manusia menjadi momok yang menakutkan. Saudara, berikut laporan Alam Burhanan dari Amerika Serikat. Halo pemirsa Booster SCTV, kasus kekerasan seksual akibat perdagangan manusia maupun kekerasan domestik masih menjadi momok di Amerika. Kejaksaan Agung Amerika meminta dana khusus sekitar 15 triliun rupiah untuk penanganan kasus ini lebih serius, termasuk rehabilitasi para korban. Perempuan korban kekerasan seksual mengalami trauma berkepanjangan karena rasa malu dan bingung. Namun, semakin lama semakin banyak korban yang buka suara. Dari Washington DC hingga Asia dan Eropa. Kasus kekerasan seksual oleh produser Hollywood terkenal Harvey Weinstein. Juga pelatih nasional senam Amerika, Larry Nassar. I'm angry with myself for not recognizing the abuse, and that's something I'm struggling with today. Menurut aktivis perempuan, banyak korban tidak mengetahui perihal penanganan masalah kekerasan seksual. I remember at the time feeling like, oh, is what happened to me a crime or not? And I think that's a very common reaction for a lot of survivors, you know, because violence against women is so normalized. Korban lain terjerumus ke dunia prostitusi maupun pornografi, terkadang karena dijebak oleh anggota geng. They're gang raped. They're beaten beyond, belief. They're addicted to drugs. They're chained to furniture. They're put in cages. Korban juga terkadang dipaksa melakukan tindak kriminal termasuk penembakan dan perampokan. Pelaku kekerasan biasanya menguasai psikologi korbannya yang mengalami trauma akibat kekerasan yang dialami sebelumnya. Now imagine that bond starting in a 12-year-old girl, 13-year-old girl, and going, for most of their life, just with a continuum of different faces attached to it. Sebuah studi internasional menyebut separuh dari korban perdagangan dan kekerasan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. You're just seeing the system break down in so many ways that these kids are either ending back with their family member who is trafficking them. They might end up in foster care and then run away and end up on the streets.
Terlepas apakah korban perdagangan manusia atau kekerasan rumah tangga, para korban selamat harus mendapatkan bantuan yang memadai, menurut pegiat sosial yang menangani korban perempuan muslim dan lainnya. Oftentimes these women have been held captive almost, have no savings, have no really employable job skills. Banyak perempuan dan remaja terjerumus ke dunia prostitusi dan pornografi atau bermasalah dari beberapa rumah penampungan tunawisma. It's really difficult when you have a woman who, maybe has left an abusive marriage, is trying to make a better life for herself or for her children, but every day she's exposed to someone in the shelter who's, actively abusing drugs or alcohol, or people who have severe mental health issues. Yang diperlukan para korban adalah rumah tinggal layak, pendidikan, dan dukungan moral. Untuk itu, bantuan dana dari pemerintah sangat diperlukan. Demikian edisi Booster kali ini, saya Alam Burhan mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Kita kembali ke dalam negeri, Saudara. Salman, warga Cilincing, Jakarta Timur, menghilang dari rumahnya ditemukan di Halim Perdana Kusuma bersama seorang anak lainnya. Bagaimana kisahnya ditemukan kembali Salman? Saudara, inilah kisah orang hilang kasus Booster selengkapnya. Inilah dua anak laki-laki yang ditemukan terlantar di wilayah Jakarta Timur. Kedua anak tersebut Salman dan Fandi, sementara ditampung di gelanggang olahraga Ciracas, Jakarta Timur. Salman, remaja berusia 13 tahun ini ditemukan terlantar di kawasan Halim Perdana Kusuma oleh petugas kepolisian Polsek Makassar, Jakarta Timur. Salman kemudian dikirim ke Gor Ciracas, Jakarta Timur. Dek, namanya siapa? Amar. Umur Ade berapa? Ya? Ade masih punya orang tua? Masa? Iya. Ibu ada? Ibu? Bapak ada? Terus Ade tinggal di mana? Oh, mie ayam. Oh, wilayah mana itu? Hah? Terus Ade kenapa keluar rumah? Hah? Main. Ketika didata oleh petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, remaja ini diduga tidak bersekolah karena ia tidak bisa membaca dan menulis. Dari informasi yang diperoleh di akun Facebook, pihak Suku Dinas Sosial Jakarta Timur menemukan adanya kecocokan dengan informasi anak hilang di Cilincing, Jakarta Utara. Anang, petugas Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, kemudian menghubungi Abdullah, ayah Salman melalui panggilan video. Kami dapat informasi dari teman kami, kebetulan beliau punya grup orang info orang hilang. Saya lihat kayaknya Bapak memohon ya kalau nggak salah. Apakah betul ini anak Bapak apa bukan sih? Coba deh sini cek. Coba. Ini benar nggak? Benar. Ah. Iya. Ini siapa? Ya. Bapak. Sebagai syarat untuk penjemputan Salman, keluarga diharap untuk membawa fotokopi kartu keluarga, KTP, dan materai 1 lembar. Baik, Bapak, sekarang posisi anak Bapak sekarang ada di Gor Ciracas ya Pak. Saya persyaratan untuk ngambil Pak, mohon siapin kakak, fotokopi kakak, fotokopi KTP, sama materai 10.000 1 lembar. Ya itu aja Pak ya.
Sore harinya, Abdullah tiba di Gor Ciracas, Jakarta Timur untuk menjemputnya. Tangis haru pun pecah. Salman akhirnya bisa bertemu dengan keluarganya setelah menghilang dari rumah selama seminggu. Tanpa berlama-lama, Abdullah mengurus administrasi kepulangan anaknya. Setelah proses administrasi rampung, Anang selaku petugas suku dinas sosial Jakarta Timur menyerahkan Salman Ramdhani sepenuhnya kepada keluarganya. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak yang telah menemukan dan merawat Salman selama beberapa waktu kemarin. Mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setelah seminggu lamanya menghilang, Salman Ramdhani kembali berkumpul bersama keluarganya di Kampung Sungai Kendal, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Mencabuli anak tetangga, lelaki berusia 47 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap polisi. Selengkapnya dalam Buser 6 sesaat lagi.